Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ini sudah di hari Selasa tanggal 16 April. Sudah hampir 1 minggu dari kita melaksanakan ibadah Idul Fitri, dan hari ini sudah mau 1 minggu dan kita sudah bertugas kembali bekerja seperti dengan tugas kita seperti awal. Seperti biasa yang kita lihat saat ini, ya beginilah hari-hari di Kabupaten Alor. Tidak begitu hiruk pikuk keramaian, berlalu lintas dengan kondisi yang begini-begini saja. Tapi kita harus tetap berhati-hati karena musibah itu tidak direncanakan pun tetap ada. Makanya kita berencana dan berniat harus sangat menjaga dan harus selalu berhati-hati. Karena semalam kemarin sore sebelum maghrib itu ada terjadi kecelakaan juga. Kebetulan masih sekecamatan Teluk Mutiara ini, kalau kita saling memberitahukan nama dan orangnya, kita masih hampir saling mengenal. Jadi tidak begitu sulit, tidak begitu susah untuk mencari nama-nama orang itu dan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita berada di Kabupaten Alor, itu sesuatu yang cukup unik ya. Sesuatu yang cukup unik itu terutama daratan Nusa Tenggara Timur, karena masih menggunakan marga. Dan ada acara apa ini? Cukup ramai. Mungkin orang akan beracara kah? Entahlah, mungkin orang akan melakukan acara, kayaknya ada pertandingan sepertinya. Jadi Kabupaten Alor dan pada umumnya di Nusa Tenggara Timur itu ada keunikan yang tidak dimiliki oleh wilayah luar ya. Wilayah luar itu wilayah luar daratan NTT. Tapi pada umumnya Indonesia Timur itu punya ciri khas. Ciri khas itu terutama dalam menggunakan nama pada seseorang. Nama itu selalu ada identitas marga atau kami bilang fam. Marga itu dia hampir 7 turunan tidak berubah. Jadi sehingga Anda berada di mana, di tempat di mana, ketika saya bertanya, kamu marganya apa? Oh, marganya ini.
oh dari sini. Dan kita semua pasti tahu itu. Daratan Alor ini rata-rata orang saling mengenal marga. Sekalipun di luaran sana, kalau menyebutkan marga, kami orang Alor masih bisa mengenali. Paling kami hanya bilang, oh itu kayaknya bukan marga sini, karena marga sini tuh begini dan begini. Nah, itulah keunikan daratan Indonesia Timur. Mungkin ada sedikit kesamaan dengan daerah Medan, mungkin daerah Batak, mungkin yang masih menggunakan marga seperti itu. Sehingga kalau kita orang Alor ini, kalau ya kita bilang kita mau nakal, kita mau kayak orang seperti apa begitu, maksudnya kita mau membuat diri kita seolah-olah jago di mana, sampai dimanapun, sampai di pulau-pulau pun orang akan mengenali kita. Pertama saya datang kembali setelah merantau, saya ditugaskan ke sebuah pulau, masih dalam Kabupaten Alor. Perjalanannya cukup jauh, hampir 5 jaman dengan perahu motor. Sampai di sana, saya memberikan surat untuk ditandatangani. Orang itu langsung memeriksa surat tersebut, dan di dalam surat itu tertera nama saya yang menggunakan marga itu, marga keluarga saya. Lalu orang ini bertanya, "Nak, bapakmu masih bertugas?" Saya kaget, lah ke orang ini mengenali orang tua saya. Ternyata usut punya usut, ya mereka bilang kalau marga-marga seperti ini pasti tahulah, apalagi ya nama orang tua saya. Akhirnya dari situ saya juga agak canggung, tapi kemudian ya apa mau boleh dikata, ini kalau hitungannya, kalau nama kita sudah terkenal di sini, nama orang tua sudah tersohor di sini, nama itu tersohor karena marga ya. Nah, terkenal karena marga. Jadi kita mau berbuat sesuatu yang ya disebut nakal, bangor, kurang beradab begitu, itu berpikirnya 2 kali, karena satu Kabupaten Alor akan tahu, oh si ini dari sini nih, si anu dari sini nih. Walaupun kita mau nakal di kampung orang, kampung yang jauh dari kampung kita sendiri. Makanya ketika pulang saya berpikir begini, oh kalau seperti ini harusnya kita orang Alor ini punya rasa malu yang harus tinggi. Kenapa saya katakan kita orang Alor harus punya rasa malu yang tinggi? Karena dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tinggal, selama masih di Kabupaten Alor,
kita akan dikenali orang. Sampai ke pelosok-pelosok, orang juga akan tahu. Oh, kalaupun tidak mengetahui keluarga, mereka tahu, oh dah, marga ini datangnya dari daerah ini, daerah kampung ini. Jadi sekali lagi Anda tidak bisa nakal seharusnya. Cuman kan kita manusia, ya tetap selalu berbuat salah dan dosa. Dan saya pernah berada di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada sepupu saya yang memang kita dari lahir tidak pernah bertemu. Sampai orang tuanya pun saya tidak kenal. Tapi suatu ketika kami bertemu dan dia adalah seorang security pada sebuah instansi. Jadi ketika saya melihat marganya, saya bilang kalau marga ini dalam hati ini pasti orang Alor nih, karena tidak ada marga ini di luar dari Kabupaten Alor. Itu saya bertanya, saudara aslinya dari mana? Nah, lalu dia menyampaikan bahwa dia adalah orang Rote. Saya langsung protes. Saya bilang kalau orang Rote tidak ada marga seperti ini, tidak ada farm seperti ini. Kalau yang farm seperti ini datangnya dari Kabupaten Alor, datangnya dari kampung saya. Saya langsung tanya, nama bapakmu siapa? Nama kakekmu siapa? Sebutkan nama kakeknya. Saya bilang itu adik dari kakek saya. Kakek dia itu adik dari kakek saya. Ya langsung seperti sebuah drama berpelukan. Dan akhirnya ya saya bilang pulang-pulanglah ke kampung supaya kami keluarga semua yang di sana juga mengenali kamu, karena selama ini kan orang tuamu tidak pernah mengenalkan kepada kami. Tapi ketika kami bertemu dan saya menanyakan marga itu, artinya saya tahu. Nah, jadi Indonesia Timur ini kental dengan marga. Jadi sekalipun dimanapun Anda berada, marga itu identitas dari sebuah keluarga. Dan itu akan mempererat tali persaudaraan, walaupun ya kenal-kenal begitu, tapi ketika Anda membicarakan marga ini, maka oh itu marga saya. Ya jelek baiknya saya harus mengakuinya, dan kalaupun ada kejelekannya ya kita berusaha untuk memperbaiki atau minimal tidak memperkeruh keadaan pada orang yang atau keluarga yang mengacau. Mungkin demikian terkait dengan marga atau farm di Kabupaten Alor. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subrek.